Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti short Zoominar. Oh, ini juga baru juga nih, Zoominar ya. Biasanya webinar, sekarang Zoominar. Yang diselenggarakan oleh Amputi Generation, komunitas Amputi Generation. Dengan tema pada minggu ini adalah kenapa harus ahlinya. Saya bacakan sedikit temanya. Jadi banyak yang belum paham bahwa ketika membuat kaki palsu ataupun tangan palsu harus pada ahlinya, yaitu pada profesi ortotis prostetis yang mempunyai surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek ortosis protesis atau SIPOP. Jadi jangan sampai salah pilih atau kamu akan rugi dengan pelayanan yang tidak maksimal. Wah, tema malam ini sangat-sangat daging banget nih. Ini mesti materinya juga nanti yang akan diberikan dari narasumber sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Saya perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini adalah Mas ya, Mas aja ya, manggilnya ya Mas ya. Boleh. Oke, Mas Joko Suliarto, AMD T, AMD OP. Wah, ini nanti ada 2 AMD deh. Nanti bisa kita tanya-tanya. Mas Joko Suliarto ini, aduh saya belum punya banyak datanya ini. Menggawangi apa ya, Bhinneka Prostetik ya Mas ya. Iya. Dan tinggal di Jakarta. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Joko seputar tema kenapa harus ahlinya. Mungkin Mas Joko bisa memberikan apa ya, sedikit clue sedikit 5 menit, nanti langsung kita pakai sesi untuk tanya jawab gitu Mas. Clue yang mana nih Pak? Iya. Apa lebih ke background pengantar? Ya, background terlebih dahulu saja ya Pak ya. Iya, Oke. Nah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Joko Suliarto, AMD kuadrat yaitu AMD 2 kali, AMD Teknik Mesin 2005 sampai 2008 dan 2009 sampai 2012 itu AMD OP yaitu ahli madya ortotik prostetik. Nah, kuliahnya dulu itu saya di Poltekkes Jakarta 1, jurusan ortotik prostetik. Waktu itu baru ada maksudnya baru ada yang D3-nya, D3 untuk di Poltekkes Jakarta 1. Jadi belum ada D4 yang sekarang sudah ada. Nah, kalau untuk S1 saya belum mengetahui update-nya gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi untuk kuliah ortotik prostetik yaitu di Surakarta, yaitu Poltekkes Kemenkes Surakarta situ. Nah, selanjutnya setelah lulus kuliah 2012 melalang buana jadi di perusahaan lokal, sempat jadi asisten dosen juga selama 1 tahun di Jakarta School of Prosthetic Orthotic, itu nama kerennya waktu itu. Kalau sekarang jadi jurusan ortotik prostetik di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Nah, setelah itu 3 tahun kurang lebih juga bekerja di perusahaan lokal ortotik prostetik setelah asisten dosen. Nah, setelah itu dibajak oleh salah satu perusahaan yang dari Jerman selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2021. Nah, setelah di perusahaan Jerman tersebut saya memberanikan diri keluar dari zona nyaman, yaitu mendirikan workshop mandiri yang bernama Bhinneka Prostetik. Nah, ini masih kinyis-kinyis jadi belum banyak pengalaman. Tapi kalau untuk pengalaman tentang kaki palsu boleh diadu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu background-nya Pak Nugroho sama rekan-rekan semuanya. Oke, jadi sebenarnya di Indonesia itu ada ya sekolahnya ya Mas ya? Oh, ada Pak, ada sekolah untuk pembuat kaki palsu ya? Ya, spesialis secara umum dalam arti karena di sini kan tidak bisa dibedakan hanya kaki palsu saja atau tangan palsu saja ataupun ortotik seperti untuk polio yang ada besinya.
Nah, itu jadi satu kesatuan. Maksudnya kalau ortotik itu alat bantu luar hanya yang lemah seperti polio tadi, harus dikuatkan, pakai brace yang di luar yang memang masih ada, mohon maaf kalau aja mendung ya, ada kakinya tapi lemah, itu pakai penguatan. Nah, kalau sudah operasi amputasi itu namanya kan butuh kaki palsu contohnya. Nah, itu namanya prostetik. Nah, itu kuliahnya jadi satu, jurusan ortotik prostetik. Ortotik itu memang penguat anggota gerak, kalau prostetik itu pengganti, ada penggantinya gitu. Ada sekolahnya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu di Poltekkes Jakarta 1 dan Poltekkes Surakarta. Spesifiknya adalah jurusan ortotik prostetik. Itu ada kuliahnya. Ada 2 ya di Jakarta dan di Surakarta ya Mas ya. Ya, sampai Oke, saat jadi ini ya, sampai ini saat ini. kita ini para amputi ini jadi paham ya, maksudnya berarti kita mau pengen bikin alat bantu tangan palsu atau kaki palsu itu ya sebenarnya kudunya mesti ke siapa nih gitu kan. Jadi karena Ya. apa namanya kita juga awam istilahnya benar-benar baru menjalankan amputasi kayak gitu. Kita mau tahu nih sebenarnya baiknya itu kalau kita mau bikin kaki palsu tuh ke siapa gitu. Nah, ini spesifik ke kaki palsu ya Pak ya. Baik, saya ibaratkan terlebih dahulu. Ibaratnya mungkin kalau mungkin di sini kalau saya nggak begitu ingat, mungkin di sini yang kalau di atas saya lebih ingat. Dukun anak sama bidan. Masih ingat Putus ya nggak? Mas ya. Dukun anak sama bidan. Mungkin awal-awal yang terkenal itu ya dukun anaknya. Bidan itu siapa sih? Nggak tahu sih. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang arahnya ke bidan. Dukun bayi. Dukun bayi. Bidan. Nah, bidan karena udah mulai dikenal. Nah, untuk saat ini adalah mungkin saat itu profesi bidan itu belum dikenal, padahal bidan itu adalah tenaga kesehatan yang memang kuliah sampai minimal D3 dan ada ilmunya. Nah, akhirnya sampai lambat laun mulai dikenal, akhirnya sekarang nih masyarakat sudah condong ke arah bidan gitu. Nah, sekarang adalah itu masa-masa dulunya bidan. Nah, ortotik sama prostetik. Ortotik prostetik dengan mungkin ortodidak, saya bilangnya ortodidak. Nah, di sini ya inilah bagi kami untuk mengenalkan profesi kami kepada masyarakat, kedepannya apa? Kedepannya agar supaya nanti calon pengguna kaki palsu ataupun yang membutuhkan kaki palsu akan bebas memilih mau ke ortotis prostetis atau ke ortodidak gitu. Nah, di sini ortotis prostetis itu orangnya. Kalau prostetik ortotik itu namanya alatnya. Itu. Ya, kurang lebih ibaratnya seperti itu, Pak Nugroho. Jadi lebih mudah memahaminya. Ya memang agak berat, tapi memang harus dimunculkan di permukaan, harus eksis. Gitu. Kalau berat nanti bisa dipanggul bersama-sama. Kalau teman-teman udah ada yang mau tanya, raise hand ya. Jadi nanti mungkin bisa diklik sama Mas Askar. Jadi kita sesi langsung tanya jawab aja. Jadi nggak usah berlama-lama karena istilahnya ini juga short seminar. Jadi langsung dipadetin aja gitu ya. Kalau ada yang mau tanya langsung aja nih, raise hand, langsung kita kasih kesempatan untuk bertanya. Ya. Sementara belum ada, saya teruskan ya Mas ya. Jadi berarti seorang opis gitu ya. Jadi apa namanya? Tadi personnya ya. Itu dapat melakukan praktek pembuatan alat bantu itu harus berizin atau harus berapa ya? Harus ada suratnya gitu ya. Ya, betul Pak. Bidan sekarang kalau diperhatikan, kalau bidan kan ada surat izin prakteknya, SIP. Kalau bidan kalau tidak salah ini surat izin praktek bidan. Nah, itu memang ada 2 sebenarnya. Dari prostetik ortotik sendiri ada 2 surat izinnya. Tapi sebelum saya lanjut ke surat izin, saya akan tarik ke belakang sedikit nih. Tarik ke belakang dikit. Nah, tadi kan pertanyaan dari Pak Nugroho, ada sekolahnya enggak? Ada. Nah, setelah sekolah itu nanti lulus, jika lulus sudah harus buat namanya surat tanda registrasi, STR.
surat tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan. Nah, setelah dapat surat tenaga STR itu tadi dapat, nah itu tidak bisa langsung serta merta praktek karena itu hanya suratnya saja. Nah, kalau mau ingin praktek itu ada dua, yaitu praktek di rumah sakit atau praktek mandiri. Nah, itu harus buat izin lagi. Buat izinnya kalau untuk surat izin praktek yang di mandiri itu surat izin praktek ortotik prostetik atau SIPOP. Kalau yang di rumah sakit namanya SIKOP, surat izin kerja ortotik prostetik. Jadi satu surat izin itu hanya boleh di satu tempat. Tidak boleh, ini satu izinnya langsung disebar di mana-mana, boleh. Karena itu menyangkut ke tempatnya di mana, areanya di mana. Dokter pun, nih sebagai referensi, nanti mohon dikoreksi jika salah. Dokter pun kalau punya dua tempat praktek, itu pun juga harus punya dua surat izin praktek, tidak hanya satu. Tidak seperti SIM, SIM satu buat kendaraan di Indonesia nggak masalah. Nah, tapi ini SIM kalau keluar negeri kan harus ada SIM internasional. Nah, itu. Tapi di sini surat izin untuk ortotik prostetik ada dua. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Pak Nugroho sama dan rekan-rekan di sini. Oke, berarti emang istilahnya benar-benar apa ya, ketika sekolah terus benar-benar mendalami ilmu tersebut, Ya. Tidak bisa serta-merta langsung terjun ke masyarakat dengan membuat, bahkan harus tetap memiliki surat izin praktek ya. Kalau istilahnya istilahnya ada seseorang yang kuliah itu gitu, tapi dia tidak memiliki surat izin praktek gitu, sebenarnya gimana itu, Mas? Nah, kalau istilah, mohon maaf kasarnya, itu ilegal. Karena itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, serius. Undang-undangnya saya cetek dulu ya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di situ bisa dicek. Di sini yang tidak memiliki STR pun dengan ada pidana dan denda. Itu baru tidak mempunyai STR, apalagi yang tidak mempunyai surat izin praktek. Ya, ada denda dan pidana. Yang kuliah saja itu didenda, apalagi yang ortodidak, balik lagi. Tapi di sini balik lagi, kalau memang tidak ada yang melaporkan, itu tidak bisa ditindak. Seperti mungkin kasus yang hangat sekarang adalah kasus-kasus penipuan trading bodong. Ada yang laporin, pasti akan ditindak. Nah, ini kalau tidak ada yang melaporin, itu tidak bisa ditindak. Gitu. Itu ada Mas Abdurrahman yang bertanya, STR ada masa berlakunya, Mas? Ada Pak. Tiap 5 tahun, harus berlaku 5 tahun, seperti SIM. Tiap 5 tahun, itu tiap tahun dari OP sendiri, ortotis prostetik sendiri, itu harus ngisi tiap tahunnya. Membuat kaki palsu menangani berapa klien. Ini saya bilangnya klien ya, bukan pasien ya, karena ini bukan sakit ya. Klien. Nah, di sini harus berapa minimal kalau tidak salah untuk mendapatkan atau untuk bisa memperpanjang STR tiap 5 tahun itu minimal mendapatkan 25 SKP. Itu poin-poin yang di dalam tenaga kesehatan itu harus terpenuhi. Nah, tiap tahun minimal dapat 5 SKP. Nah, bagaimana jika tidak memenuhi SKP tersebut? Itu akan menjadi ujian kompetensi. Ada UKOM-nya untuk supaya agar memenuhi 25 SKP tersebut. Ya tidak semena-mena kalau udah praktek udah dapat surat izin, ya udah langsung selamanya, nggak bisa. Namanya juga ilmu. Ilmu kalau nggak dipakai, nggak diasah, otomatis akan turun. Nah, untuk menjaga itu, untuk menjaga seorang ortotis prostetis agar selalu update, itu tetap ada namanya SKP itu tiap 5 tahun. Setelah 5 tahun bagaimana? Ya kembali lagi ke orangnya mau memperpanjang atau tidak. Dan juga balik lagi, tidak semua ortotik prostetik akan bekerja di bidang OP, selalu di bidang OP. Ada yang pindah ke bidang yang lain.
Nah, tapi kalau untuk yang selalu di bidang tersebut harus terus berlanjut untuk memperpanjang. Nah, STR ada masanya, SIKOP atau SIPOP-nya pun juga ada masanya. SIPOP atau SIKOP itu masa berlakunya sama dengan STR. Itu. Salah satu syarat agar mendapatkan SIKOP atau SIKOP itu memang harus punya STR terlebih dahulu. Tidak bisa langsung lompat ke SIPOP atau SIKOP. Oke, jadi kalau teman-teman istilahnya bisa memahami ini, berarti emang benar-benar seorang OP itu ya benar-benar mendalami ilmu ortotik prostetik itu, dan ya istilahnya berkompeten ya terhadap, atau istilahnya mempunyai apa ya, mempunyai kewenangan ya, sudah mempunyai kewenangan untuk katakanlah mempunyai, kalau apoteker kayak gitu bisa menuliskan, kalau dokter bisa menuliskan resep kayak gitu ya. Ya. Maksudnya udah sampai punya kewenangan seperti itu ya. Punya kewenangan. Nah, kembali lagi. Ada yang tanya. Kembali lagi. Ada yang seperti ini. Jika sudah mempunyai STR. Maaf, sebentar. Kalau yang bertanya bisa lewat chat atau raise hand dulu ya. Oke, sebentar ini. Ada yang bertanya, Mas Teguh, Mas ada perbedaan nggak sih antara pembuatan yang OP dan yang otodidak? Karena bentuknya kok hampir sama. Gitu. Oke. agak langsungan ini. Langsung panas ini pertanyaan. Oke, Pak. Begini. Ini sedikit cerita dulu. Ada pertanyaan seperti gini. Ini ke saya langsung ya, ini pengalaman pribadi ya. Oke. Ada salah satu klien, Mas, kamu itu saya jangan buat main-main ya ngerjainnya. Saya yang bisa ngerasain, Mas nggak bisa ngerasain. Itu pertanyaan yang sangat apa gimana? Nusuk lah ibaratnya gitu kan. Nah, betul Pak. Jawaban saya adalah betul Pak, saya tidak bisa ngerasain, tapi saya tahu ilmunya sehingga bisa membayangkan bagian-bagian mana yang nantinya akan sakit dan bagian-bagian mana yang nantinya tidak akan sakit. Nah, baik lagi. Ada ilmunya, saya terapkan pembuatan soket, nah hasilnya ya memaksimalkan, hasilnya akan maksimal. Itu tetap kembali lagi, harus ada feedback dari pengguna untuk mengklarifikasi bahwa ini loh saya punya catatan, oh bagian sini, bagian-bagian area sini itu harus menerima tekanan, nanti akan jadinya kemerahan. Nah dengan kemerahan tersebut ini benar-benar area yang memang dapat menerima tekanan atau tidak. Itu karena puntung nanti akan menjadi tumpuan berat badan. Nah ini ada saya salah satu contoh pas banget. Mungkin sini saya akan bandingkan langsung, kelihatan nggak ya? Nah kalau hitam nggak terlalu kelihatan. Ini dua perbedaan. Nah yang ini, yang hitam itu saya buat, yang putih itu saya kurang tahu buatnya di mana. Karena ini ada salah satu klien, bulat sampai bawah, dan ketika dilihat tekuk-tekukannya ya, nggak ada tekuk-tekukan dalamnya ya. Nah ini juga di sini, ini juga ada seperti ini aja. Nah jika saya bandingkan, ini contoh kasusnya ada bawah lutut. Sudah nggak terlalu kelihatan. Nah di sini kan ada lekukan yang sangat lekuk nih. Di sini ini ada tujuannya masing-masing. Nah di depan ini juga ada lekukan nih. Ini lebih dalam lagi di sini. Belum lagi kalau dilihat dari atas, benar dari atas karena gelap jadi nggak terlalu, itu bentuknya seperti segitiga. Itu ada fungsinya masing-masing. Kalau yang nonjol ke dalam itu berarti memang itu untuk tumpuan berat badan. Kalau yang agak keluar, contohnya seperti ini, sini kan ada keluar nih. Kalau ke dalam kan ke arah dalam. Agak keluar itu pasti ada tulang besar yang memang itu tidak boleh menerima tekanan. Ketika menerima tekanan itu akan sangat sakit sekali. Seperti contoh yang paling mudah adalah ketika tumpuan di tulang kering atau di ujung tulang kering bawah, itu pasti akan sangat sakit sekali. Itu yang tidak boleh menerima tekanan. Itu sehingga sebagai seorang profesional yaitu ortotis protesis harus tahu mana bagian atau area yang boleh menerima tekanan dan mana yang memang tidak boleh menerima tekanan. Begitu pula juga untuk atas lutut ya. Atas lutut mainnya atau utamanya adalah di tumpuan tulang duduk. Gitu.
kurang lebih seperti itu. Wah, Oke. makin banyak yang resam nih. Iya, monggo. Siapa dulu nih yang ini mau tanya? Ya, saya mau nanya dulu boleh Mas ya, Bang Abdul ya? Dodo ya. Iya, Boleh. iya. Mohon maaf nih saya off cam ya. Eh, Gini Mas Joko, Ya, kalau dari tadi pembahasan Mas Joko terkait background, STR, C-pop ya, ya, mungkin kita udah mulai memahami nih. Tapi sebagian besar mungkin teman-teman itu mikirnya begini Mas, loh sama aja tuh bikin kaki palsu juga, bikin soket juga, bikin ini juga. Nah, kira-kira kalau dari keterangan Mas Joko tadi saya bisa lihat tuh Mas Joko itu juga ternyata paham anatomi ya, ya, betul. bagian mana yang tibula, fibula segala macam itu paham ya. Kira-kira yang lain selain itu office itu ada keilmuan apa lagi ya Mas ya? Maksudnya semasa kuliah itu diajarin apa? Apa ada fisioterapi kah atau ada yang lain nggak ya? Wah, Karena itu banyak. juga penting sekali ya buat teman-teman diketahui. Karena kalau lihat kaki palsunya ya sama aja bikin kaki palsu juga, ada soketnya, ada tube-nya, ada telapaknya gitu ya. Ya. Nah, oke, baik lagi di sini ilmunya itu banyak, Pak. Nah, ya salah satunya khusus lagi ke ilmu apa tadi, pembuatan kaki palsu. Terus belum lagi setelah itu, terutama untuk pembuatan soketnya ya, karena ini soket yang sangat krusial, sangat penting karena ini bersentuhan langsung dengan puntung sehingga akan merasakan sakit atau tidak. Kalau telapak kaki di sini ini telapak kaki ini juga dibentuk sesuai dengan biomekanik kalau dibentuknya. Nah, antara soket, pipa sama telapak kaki itu disusun supaya selaras itu berdasarkan dari biomekanik. Itu yang dipelajari. Selain itu, pelajaran yang sangat berat menurut saya adalah anatomi. Yang pertama karena harus anatomi. Ketika setelah anatomi itu ya tadi ke arah biomekanik. Biomekanik orang jalan. Orang berdiri aja udah complicated atau sangat rumit, apalagi orang jalan. Biomekaniknya seperti apa? Tekanan ketika ini sekali lantai, ini tekanan ketika ini tumit menyentuh tanah, ini tekanan di soketnya seperti apa? Ketika ini telapak kaki napak nih, tekanan di soketnya seperti apa? Apakah bagian ujung depan, bawah, belakang atas, belakang bawah, ya itu tekanannya di mana? Nah, belum lagi nanti ketika seperti loncat seperti ini, tekanannya di mana? Karena ini nanti juga akan berpengaruh kemana? Pengaruhnya kepada pola jalan yang pertama, yang kedua itu pengaruhnya untuk sakit bagian mana. Ketika berdiri nggak sakit, tapi ketika buat jalan itu sakit. Mana yang harus diperbaiki? Karena ibaratnya tekanan di sini, nih depan belakang, daya depan atas belakang atas belakang bawah ini akan berbeda-beda. Nah itu menyangkut ke keselarasan antara postur badan atau tubuh dengan soket dan telapak kaki. Itu yang sangat-sangat krusial atau sangat sulit menurut saya. Karena ini butuh pengalaman yang tidak sedikit, sehingga klien akan mendapatkan hasil yang maksimal ketika berjalan. Itu. Mungkin di sini sebagian besar adalah pengguna kaki palsu. Nah, coba nanti diperhatikan ketika jalan. Ketika jalan itu, nih, ketika jalan, ini pas kaki kiri ya. Ini jalan. Nah, ketika di ujungnya sini, itu akan larinya lurus ke depan, ke arah luar, atau ke arah dalam. Nah, ketika ada ke arah luar atau ke arah dalam, itu berarti keselarasan antara soket, pipa sama telapak kaki masih kurang maksimal. Seharusnya adalah ketika tumpuan seperti ini, itu ke arah depan. Seharusnya ya. Nah, ini untuk meminimalisir apa? Meminimalisir tenaga yang dibutuhkan untuk berjalan. Ya, kalau hanya 5-10 langkah nggak terasa. Tapi kalau ketika berjalan 1 kilo, ini seumpamanya gitu, pasti akan terasa. Gitu. Selain itu apa lagi? Banyak banyak ilmunya. Bentar Mas, tak ini Ya. dulu. Maksudnya tadi ketika tadi bergerak ke depan, maksudnya yang ke dalam tuh ke kakinya masuk ke dalam gitu gimana? Bukan. Ini kan ke depan sini, Pak. Ngerasanya itu arah ini kan ada tempurung nih.
arahnya itu lari ke dalam atau lari keluar atau lari ke depan. Ini arahnya. Arahnya itu ketika gini ke depan atau gini. Itu arahnya berbeda-beda. Nah, ini kan dari sini terus gini. Nah, arahnya di terakhir itu ke arah mana, Pak? Oke. Kurang lebih paham, Pak? Iya. Tidak semua telapak kaki itu bisa lurus ini loh, Pak. Pak Nugroho, lurus. Iya. Arahnya kadang Iya. gini. Nyerong, ibaratnya nyerong lah, arahnya nyerong atau nyerong ke dalam atau nyerong keluar. Iya. Mas, ini ada yang tanya nih, Mas. Dari Mas Gale ya. Ya. Untuk Berarti itu bawah lutut, memperhatikan pola gerak kaki kiri juga. Maksudnya kaki yang sehat ya, yang utuh juga ya Mas ya. Biar ideal ritmenya lebih pas ya. Iya, betul. Jadi memang harus ideal antara kanan kiri itu harus seimbang. Jadi jadi contohnya kan kaki kiri, kaki kanan pun juga harus diperhatikan, tapi tidak sebagai acuan. Karena ketika sudah tidak memakai kaki palsu yang lama, maka telapak kaki akan terlalu keluar. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan anatomi biomekanik. Harusnya kalau biomekanik itu telapak kaki hanya 5-7 derajat keluar sedikitnya gitu. Kalau lebih dari itu berarti udah ada abnormalitas atau kelainan sedikit. Tapi itu tidak masalah. Selama nanti yang kaki kiri kaki palsunya itu udah dipakai, itu yang kaki kanan balik lagi bisa. Apa? Oke. Apa ini? Terima kasih Mas Joko penjelasannya. Ya, terima kasih Abdul. Ya. Terima kasih udah Abdul ya. Ada Mbak Ani yang mau tanya, habis Mbak Ani nanti Mas Gale. Mbak Ani dulu, monggo. Mbak Ani bisa di-unmute. Belum di-unmute. Pak Nugroho atas waktunya. Saya panggilnya Pak Jos ya. Ya, Bu Ani. Biar bisa. Ini Kedengaran tidak masuk ya? agak putus-putus, maaf, bisa diiniin. Ya jelas. Pak Nugroho. Iya, putus-putus Mbak Ani. Mungkin ada di kolom chat. Atau bisa lewat chat gitu? Mungkin bisa lewat kolom chat. Nih, pakai headset bentar. Oh, sebentar pakai headset. Oke. Sambil nunggu. Ngomong-ngomong sambil nunggu, tadi penjelasannya bagaimana? Untuk rekan-rekan. Untuk rekan-rekan kira-kira bagaimana penjelasannya, masih istilahnya terlalu cepat atau gimana? Sudah pas kok menurut saya. Tapi ntar paling tinggal kasih sesi teman-teman mau bertanya mungkin biar langsung. Baik. Oke. Saya ada pertanyaan lagi nih sebenarnya, tapi kasih kesempatan yang lain dulu kali ya. Sebenarnya mau nanya juga nih, tapi Mbak Ani udah duluan. Seru ini. Iya. Banyak ilmu baru ini. Lanjut sampai jam 12 berarti ya? Halo, udah kedengaran? Latihan sahur Sudah, aja. Mbak. Silakan, Mbak. Latihan sahur. Pak Nugroho, suara saya sudah jelas? Sudah jelas. Oke, Mbak Ani. Mbak Ani. Silakan. Baik, Pak Joko. Tadi Ya. Pak Joko bilang tidak semua yang sekolah OP itu jadi OP seperti itu ya? Halo? Ya. Tadi Pak Joko bilang tidak semua yang sekolah ortotik prostetik akan bekerja di bidang ortotik prostetik seperti itu ya? Iya, betul. Ya, saya salah satunya, Pak. Saya Oh, dulu lulusan ortotik prostetik Solo, lulusan tahun 2015. Tapi saya bekerjanya bukan di ortotik, tapi di kantoran kayak gitu. Pak, yang jadi pertanyaannya, sebenarnya saya sendiri mungkin waktu angkatan itu juga, maksudnya angkatan yang mahasiswanya satu-satunya yang menggunakan kaki palsu saat itu.
2012, lulus tahun 2012. Yang jadi pertanyaan untuk ini, apakah ada tanya kayak kendali harga pasar untuk alat prostetis gitu enggak, Pak Joko? Jadi kan kayak semacam kadang ada tuh apa ya, kayak teman-teman office mendominasi. Jadi kalau kami selaku yang membutuhkan alat bantu, misalnya seperti komponen, katakanlah tidak selamanya akan bisa dipakai, kan ada pemakaiannya, misalnya butuh food, atau misalnya ganti knee joint gitu kan. Betul. Maksudnya ada tidak ya istilahnya yang bisa menentukan harga pasar? Jadi kayak kita, jadi kayak gini, OP sendiri kan bisa meresepkan ya, meresepkan, betul. oh ini untuk yang bawah lutut dengan kondisi seperti ini harusnya bagusnya pakai komponennya ini. Oh ini yang atas lutut bagusnya pakai komponen ini. Apakah bisa di kemudian hari nanti alat itu bisa memantaukan langsung di apotek? Jadi kita kalau misalnya butuh food, tinggal datang ke apotek dengan membawa resep dari ini para ops. Ini apa sih, kayak kalau bahasa sih gundelan di dalam hati sejak lama gitu. Kita nggak tahu berapa sih daftar harga food itu, berapa daftar video yang sesuai dengan budget kita, terus apa alat komponen yang terbaru harganya berapa, daftarnya apa saja. Kalau misalnya kita mau cari harus ini nanya-nanya office persatu kayak gitu. Maaf ya Pak, udah panjang ya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus, Mbak. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan tadi, untuk pengendalian harga nih, lagi booming saat ini nih. Harga minyak naik, harga BBM naik, nih siapa yang kendaliin nih? Nah, untuk kaki palsu sendiri yang saya tanyakan adalah gini, sebelum ke arah situ. Nah, ketika ini nih, balik lagi, ketika ini telapak kaki dilepas, dijual terpisah, ketika nyambung, ini nanti selaras apa tidak? Pasti ujung-ujungnya akan membutuhkan ortotesis gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk lebih jauhnya lagi, ini memang belum ada atau belum dibuat adalah kalau di Indonesia kan baru ada namanya IOP, Ikatan Ortotik Prostetik. Itu kan memang untuk mengatur SDM-nya atau sumber daya manusianya. Nah, kalau untuk untuk bisnisnya itu belum ada. Jadi itu tidak boleh dicampur antara SDM dengan bisnis. Bisnis dalam arti yang memang memperjualbelikan alat kesehatan. Seperti saya pernah mengikuti, kalau tidak salah itu saya lupa namanya. Itu namanya perkumpulan produsen alat kesehatan. Itu alat kesehatan seperti bed, kursi roda, terus ada tabung buat oksigen. Itu tuh ada perkumpulannya untuk produsennya atau yang memproduksi. Nah, di situ mereka itu tetap selalu yang ada namanya ke depannya adalah CPAKB. Apa itu CPAKB? Itu dasar, ini pemerintah arahnya ke sana. CPAKB adalah cara pembuatan alat kesehatan yang benar. Di situ pun kembali lagi bahwa itu ada kriteria-kriterianya. Mungkin di sini pengguna kaki palsu ataupun sebelumnya kan ada Kruk ataupun Walker. Itu dulu nggak ada namanya AKD, alat kesehatan dalam negeri, nomor sekian dan sekian. Nah, itu sebenarnya adalah hasil dari CPAKB dari sisi pemerintahan. Nah, yang balik lagi untuk yang pertanyaan tadi, apakah bisa langsung ke apotek? Ini saya tidak bisa menjawab secara detail. Baik lagi, ini tidak seperti
seperti obat yang memang fast moving, pasti juga memperkirakan ketika semua apotek menjual telapak kaki. Nah itu kan kalau karet semakin disimpan lama, otomatis semakin getas. Itu ada lifetime-nya juga. Kan harus paling tidak itu 1 tahun terakhir. Nah ini besi nih, contohnya yang di bagian sini nih besi. Ini kalau disimpan lama, ya kan bagaimana cara nyimpennya? Lama-lama pasti akan karatan. Nah mungkin itu jauh ke depan lagi, mungkin ya ini saya jam, mungkin ada keterbukaan harga di situ mungkin. Tapi kembali lagi harus dibikinkan terlebih dahulu adalah perkumpulan untuk yang memang para usahawati untuk ortotik prostetik. Harus ada wadahnya terlebih dahulu, baru ada namanya kesepakatan bersama untuk penentuan harga minimum mungkin ya. Jadi agar supaya tahu. Kalau maksimum pasti banyak banget, yang tinggi banget pasti ada. Mungkin di sini yang jadi pertanyaan adalah ini kadang di office A sama office B kok saling turun. Nah, di sini kembali lagi. Ini saya membandingkan sesama office. Kalau office-nya ini semakin turun dengan spesifikasi yang sama, itu dilihat. Pasti yang dilihat adalah added value atau nilai tambah yang diberikan oleh masing-masing office. Gitu. Mungkin semoga menjawab di situ. Karena Oke, harga Mbak ini Ani, yang harga itu yang sangat susah dikendalikan. Sensitif ya Pak Joko ya. Iya, bukan sangat sensitif sebenarnya, ini pun sekarang udah mulai terbuka loh, dibandingkan mungkin 5 tahun yang lalu. Mungkin bisa dicek di mana di marketplace, di situ ada kaki palsu. Nah, tapi di situ kayaknya kalau komponen itu saya beberapa kali tuh ketemu produsen tuh di China ya, tapi iya, buka sekali tuh harga komponen per komponennya. Nah, yang nggak ada bandrolnya nih Mbak Ani, kayaknya nih jasa office ini. Iya, yang nggak ada jasa office. Semakin bagus kualitas SDM office-nya kayaknya makin tinggi ya, itu make sense sih. Ya itu kurang lebihnya gitu. Mas Joko tuh mengakui itu. Mengakui. Sampai gini loh. Sampai ada teman yang tanya kan setelah saya keluar dari perusahaan Jerman itu, gimana sih? Ada teman sekelas sih sebenarnya. Saya kerja di tempat kamu ya, gitu. Nggak mau kenapa? Kalau istilah Jawanya, rakuat gaji. Ya karena kan. Oke. Ya, kalau komponen sih beberapa produsen itu di websitenya malah nyantumin tuh ada katalog gitu. Iya, ada. Benar. Oke. Jadi short seminar ini untuk prolog ya teman-temannya. Jadi nanti ketika minat teman-teman sudah benar-benar ini banyak sekali yang ini, nanti akan kita adakan next seminar lagi ini sebagai prolog karena waktu juga banyak yang bertanya. Jadi mungkin pertanyaan dan jawabannya singkat-singkat dulu aja ya sebagai prolog. Jadi nanti akan kita kupas benar-benar lebih menguliti lagi nanti di next event lagi ya. Ini ada, maaf ya saya cut ya, ada Mas Galih yang bertanya sama nanti ada Pak Abdul Aziz. Bentar saya bacain Mas Galih dulu. Untuk bawah lutut ada beberapa kaki palsu yang saya tahu. Ada yang soket pakai spons dan kain. Ada yang hanya soket spons sudah jadi satu. Ada yang pakai silikon liner. Manakah yang lebih baik dan efek samping dari masing-masing model? Oke. Secara singkat aja Mas, karena kalau penjabarannya nanti next seminar. Siap. Nah, secara singkat gini, ibaratnya dokter harus sebelum meresepkan obat itu harus ada pemeriksaan. Sama seperti ortotis prostetis, harus ada peresepan terlebih dahulu. Resep itu didasarkan dari mana? Dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan stam atau puntung, terus nanti kedepannya akan aktivitasnya seperti apa. Nah, itu dasarnya sebelum dilakukan peresepan. Tidak ada yang lebih bagus atau lebih baik, dan tidak ada yang lebih kurang atau tidak. Jadi di masing-masing pilihan itu ada kelebihan sama kekurangannya.
di masing-masing pilihan. Tergantung itu fitnya ke mana. Jadi lebih pasnya di mana. Seperti contohnya obat batuk. Obat batuk ada dua, batuk kering sama batuk basah. Nah, nanti tinggal milih kalau batuknya batuk kering terus dikasih obat batuk basah, benar obat batuk basah. Tapi fit apa enggak? Pas apa tidak? Tidak pas. Nah, harusnya obat batuk kering. Nah, seperti itu. Jadi tiap-tiap itu ada kelebihan sama kekurangannya. Itu. Kembali Nah, lagi. itu untuk next seminar adalah ya itu mengupas tuntas tentang mungkin produk knowledge-nya ya. Siap, Oke, siap, berarti Pak. ini tambah penasaran kan ini kan? Iya. Ada yang resen Mas Abdul Aziz nih. Bisa di-unmute Mas Abdul Aziz. Monggo silahkan pertanyaannya. Selamat Oke. malam Mas. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam. Saya Abdul Aziz dari Lombok. Sorry Mas, nggak bisa kamera karena faktor sinyal di sini agak buruk. Siap, siap. Terima kasih Mas atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal dari saya dari Mandalika Lombok ya Mas. Begini, terkait dengan tema kita malam ini kita sebagai apa ya? Kita sebagai pelaku lah di dalam hal ini gitu. Artinya penyandang. Tapi walaupun saya bukan penyandang yang ini ya, yang kita bahas malam ini, cuman kita memiliki kesamaan lah dalam hal ini. Nah, terkait dengan yang Mas tunjukkan tadi, pertanyaan saya begini Mas. Nanti itu kalau di musim penghujan seperti ini, apa dia itu aman nggak? Maksud saya kena petir atau apa itu? Karena ada besi yang saya lihat itu besi atau apa itu Mas ya? Ya, betul besi. Itu ya besi ya. Apakah dia aman ketika ada mungkin petir atau apalah? Nanti kan siapa tahu kena hujan atau apa kita kan untuk makainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti produk yang Mas tunjukkan tadi itu apa support untuk kita melakukan hal-hal yang berat. Terutama saya di pedesaan, kadang kan kita walaupun sebagai penyandang itu kan mungkin bisa saja kan kerjanya ya agak bisa dibilang agak berat lah ya. Agak berat mungkin kerjanya itu bisa support nggak apa namanya alat atau kaki yang Mas tunjukkan tadi itu. Terima kasih itu aja Mas. Salam kenal dari saya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang pertama tadi, bisa kena petir apa enggak? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Nah, di sini kalau untuk melihat bisa kena tersambar petir atau tidak, untuk sejauh yang saya tahu, ini nanti dikoreksi jika salah, itu belum ada kasus yang memang tersambar petir. Itu. Tapi yang jadi kendala bukan tersambar petirnya. Ketika di sini kan ada besi di sini. Nah, besi ini kalau kena hujan, kalau tidak dibersihkan, kena cipratan air atau tidak segera dibersihkan, lama-lama pasti akan karatan. Gitu. Tapi kembali lagi, saya sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Bisa mensupport untuk aktivitas berat atau tidak? Kembali lagi, pemilihan ini tadi, peresepan. Tadi kan pertanyaan siapa yang sebelumnya tadi, yang Pak Nugroho tadi penasaran. Mas Gali. Nah, soketnya tadi kan, soket. Pemilihan soket itu mana yang bagus sama yang benar. Nah, ini juga bawahnya ini, pipa sama telapak kaki, ini juga ada pilihannya, banyak pilihannya. Jadi, tadi, peresepan itu tergantung dari mana? Tadi yang terakhir adalah tergantung dari aktivitasnya. Aktivitasnya seperti apa? Kalau yang ini, tipe yang saya tunjukkan ini hanya untuk aktivitas dalam ruangan saja. Jadi diperuntukkan untuk nenek-nenek. Pas sekali, ini contoh ini adalah penggunanya adalah nenek usia 79 tahun. Itu di sini. Kalau untuk yang ini ya, ini sebenarnya untuk single axis. Mungkin kemarin kalau ada yang di sini rekan-rekan yang di grup Amputee Gerak Reaction, kemarin sudah ada kuliah 7 menit, kuliah WA di grup, itu ya ini membedakan antara Satsput sama single axis. Ini kemarin yang mengikuti. Gitu. Nah, oke, highlight sebentar. Jadi kami adalah komunitas Amputee Generation yang tergabung dalam grup WhatsApp. Dan alhamdulillah di dalamnya itu ada teman-teman sesama amputee,
ada dokter rehab medik, ada pembuat kaki palsu atau pembuat alat bantu yang bersertifikat resmi, dan ada teman-teman juga yang istilahnya yang yang mempunyai minat terhadap pembuatan kaki palsu juga. Nah, di komunitas itu, di grup WA itu banyak sekali obrolan-obrolan yang sifatnya itu benar-benar sangat-sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman amputi semua. Jadi monggo ketika teman-teman merasakan bahwa hal seperti ini penting buat teman-teman, teman-teman bisa lihat di IG-nya di Amputi Generation atau hubungin ketuanya Mas Askar, atau mungkin bisa ikut bergabung dengan komunitas WhatsApp kayak gitu ya. Linknya Mas, link IG Linknya oke, WA, Mas Askar, linknya bisa diketik di chat ya. chatbox aja ya, chat room. Oke. Bisa satu lagi nggak Mas terkait ini? Boleh. Siap. Ayo. Begini. Ya, saya mau nanya. Begini Mas. Sorry ya, saya nyita waktu mungkin ini. Begini Mas, itu recommended-nya itu berapa untuk estimasi waktu itu berapa bulan atau berapa tahun untuk penggantian. Artinya seperti kacamata ya Mas ya. Seperti kacamata mungkin kalau minusnya sudah naik kan ada proses penggantian tuh ya. Nah, apakah nanti pergantiannya itu karena berat badan yang naik atau berat badan yang itu tuh mempengaruhi itu proses pergantiannya? Sangat mempengaruhi. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini banyak pengalaman ketika berat badan naik dan berat badan turun, pasti akan merasakan soketnya itu longgar, akan jadi beratnya kalau istilah Jawanya meledas sampai bawah. Ada ketika berat badannya naik, kok nggak muat ya? Nah, itu pasti akan mempengaruhi. Itu kalau untuk soket sendiri, bagaimana memanage atau mengendalikan volume puntung atau besarnya puntung bagi pengguna sendiri di sini. Di sini ini yang soketnya ini bagaimana pintar-pintarnya mengatur volume. Nah, selain itu mungkin di sini ada ini salah satu yang memang pakai EVA atau vinyl acetate. Nah, di sini itu memang ada durasinya. Durasinya kapan berapa lama harus ganti itu kembali lagi kepada aktivitas. Jika tadi sebagai contoh ini untuk anak-anak mungkin menggantinya jauh lebih lama. Kalau anak muda yang aktivitasnya tinggi mungkin lebih sedikit lifetime-nya. Itu tidak bisa saya ukur karena tiap orang beda-beda, tiap pengguna beda-beda. Begitu juga pula dengan telapak kaki. Telapak kaki ini pun juga ada lifetime-nya atau masanya. Nah, di sini kembali lagi kepada penggunanya, aktivitasnya seperti apa. Nah, di sini sebagai catatan, jika telapak kaki untuk aktivitas rendah, ini aktivitas salah satu contoh adalah aktivitas telapak kaki. Untuk telapak kaki ini aktivitas rendah, jika penggunanya aktivitas tinggi, itu akan cepat rusak. Itu saya sampaikan. Nah, ketika telapak kaki ini memang spesifikasinya untuk aktivitas tinggi dan penggunanya aktivitas tinggi, itu juga lifetime-nya akan lama. Itu. Mungkin nanti akan di next seminar ini, next seminar tentang komponen ini. Pantengin aja. Oke, ini ada Mas Askar yang bertanya, izin bertanya, bagaimana seorang ahli prostetik mengetahui apakah kaki palsu yang dibuat itu nyaman atau tidak dipakai oleh klien? Oke, bagaimana mengetahuinya? Mungkin kalau lihat Instagram saya tidak bisa share screen. Instagram saya itu ada yang namanya area-area yang memang harus ada toleransi sama area-area yang memang tidak boleh ditoleransi gitu. Nah, itu mungkin nanti pertanyaan bisa saya ini Pak sharing di grup WhatsApp mungkin. Karena saya harus mencari referensi terlebih dahulu. Jika berkenan atau memang nanti di perkenalan selanjutnya. Karena itu secara teknikal banget. Kalau untuk mengetahui ini nih, sekilas saja ya, sekilas kalau untuk bawah lutut sebagai contoh, bawah lutut itu adalah ada tulang kering dan tulang besar yang nonjol-nonjol. Ketika memakai yang nonjol-nonjol seperti tulang kering bagian luar atau bagian paha bagian ujung bawah itu ada tulangnya nonjol besar itu, yang paling mudah adalah apa?
ketika dipakai setelah beberapa aktivitas, contohnya berdiri dan berjalan, ketika area-area tulang yang menonjol tersebut itu kemerahan, itu pasti akan sakit. Nah, berarti untuk ngeceknya itu kalau area tersebut setelah dilepas tentunya kaki palsunya itu merah, itu berarti ada tekanan. Itu pasti akan sakit ketika dipakai. Walaupun nanti feedback-nya dari pengguna, oh ini nggak sakit. Ya, kalau dipakai 5-10 menit nggak sakit. Tapi itu kami sebagai profesional itu harus memperbaiki. Itu untuk klunya. Nah, kalau untuk atas lutut sendiri, itu yang paling krusial adalah tulang duduk. Nah, tulang duduk itu pasti merah. Karena itu akan jadi tumpuan utama. Bagaimana ketika merah banget itu di bagian ujung, itu pasti akan sangat sakit sekali, sehingga itu tidak boleh. Itu kurang lebihnya seperti itu. Untuk atas lutut. Nah, kalau untuk mungkin ini tepat lutut nih gimana? Tepat lutut berarti di ujung bawah itu jadi tumpuan, akhirnya itu merah nggak masalah. Karena ibaratnya kalau tulang masih utuh itu tumpuan di ujung tulang itu tidak masalah. Itu. Ibaratnya bagaimana kami seorang ortotis prostetik itu mengecek adalah ketika dipasangkan jalan beberapa saat, mungkin setelah 5 menit, lepas, tapi tidak boleh disentuh oleh tangan apapun. Kita cek seluruh stam atau puntung, baru melihat, oh ini yang merah mana? Oh ini bagian yang memang ditoleransi oleh tekanan, nggak masalah. Oh ini yang nggak boleh, itu saya benerin atau kami benerin. Itu. Tapi dengan catatan nggak boleh disentuh. Ketika disentuh itu kan ketika ada sentuhan itu udah beda lagi. Harus pasang lagi, jalan lagi, lepas lagi. Itu saya ngecek. Itu cara ngecek. Kalau disentuh nanti wudhu lagi ya Mas ya? Iya, nanti nggak presisi lagi nanti, gitu. Udah berubah. Oke deh. Siap. Gitu. Wah, makin malam kok makin ini aja nih, makin rame aja nih, makin pembahasannya. Satu pertanyaan lagi ya sebelum saya kasih closing statement juga ya. Ya. Oh ini ada Mas Teguh lagi nih. Satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Siap. Ada perbedaan nggak sih ketika ada klien yang membutuhkan kaki palsu bantuan kayak dari BPJS atau KIS, bisa dari segi pelayanan dan pembuatan? Gitu. Ada perbedaan nggak sih ketika klien yang membutuhkan kaki palsu bantuan kayak dari BPJS atau KIS, bisa dari segi pelayanan dan pembuatan? Nah itu ada bedanya nggak? Wah, ini saya belum begitu pengalaman ini untuk masalah BPJS dan KIS ataupun bantuan. Tapi yang utama adalah cek siapa yang membuat, ya, cek apakah punya tadi SIKOP, surat izin kerja ortotik prostetik di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kalau untuk mandiri harus dicek SIPOP-nya, surat izin praktek ortotik prostetik. Dan itu diceknya adalah bukan perusahaannya, tapi orang yang menangani langsung. Yang perlu saya tekankan, orang yang menangani langsung, gitu ya. Jadi yang mencetak siapa? Punya SIKOP atau SIKOP enggak? Itu. Nah, itu yang menjadi salah satunya. Nah, untuk pelayanannya sendiri, saya mohon maaf, saya tidak begitu berpengalaman di area sana. Perbedaan atau tidak, itu mohon maaf sekali, itu bukan, mungkin nanti di next narasumber mungkin bisa ditanyakan. Atau next seminar. Oke. Soalnya gini Mas, saya beberapa kali menemukan di situ kasusnya yang menangani adalah OPIS, tapi setelah tahu itu dari KIS ataupun BPJS, itu kadang ada OPIS pembuat pelayannya agak beda, kayak misal minta cepat atau agak lama. Kalau agak lama ya paling sekitar 6 bulan, kalau pengen cepat bisa 1 bulan ya adalah uang rokok. Nah setelah itu mereka kasih uang rokok itu, tapi setelah dibuatkan dan kasusnya itu mereka hanya ngambil aja, nggak ada yang namanya belajar dulu atau gimana sesuai dengan seharusnya dilakukan OPIS gitu. Hanya ngasihkan aja. Kayak beli tempe mendoan sudah dapat tempe dimakan. Oke, baik. Begini, kalau ada case-case seperti ini saya belum begitu pengalaman ke arah sana. Tapi
saya yakin di setiap rumah sakit, kalau BPJS Kesehatan kalau memang ke rumah sakit itu setiap ke rumah sakit itu ada SOP-nya. SOP-nya seperti apa? Pertanyaan yang ditanyakan harusnya SOP-nya seperti apa, dan ketika ada keluhan itu SOP-nya seperti apa. Gitu. Karena saya yakin di rumah sakit itu sudah ada audit SOP, itu saya sangat yakin sekali karena itu kan fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak ada SOP itu tidak boleh itu beroperasi rumah sakit. Itu ditanyakan SOP-nya bagaimana? Ya. Ketika gini gitu. Boleh ikut share nggak Om Nugroho? Saya nanya ke moderator dulu nih. Gimana nih Mas? Oke. Nah, terkait BPJS ya, pengalaman saya dengan BPJS, tapi saya bukan bikin satu set kaki utuh ya, soket segala macam nggak. Waktu itu saya ganti telapak, tapi sempat nanya-nanya ke rumah sakitnya nih. Waktu itu 2016 apa 2017. Itu platformnya BPJS itu 2,5 juta. Mau bikin baru, ganti komponen atau apapun, layanannya platformnya 2,5 juta. Dan bisa diklaim per 5 tahun. Artinya kalau saya klaim pertama 2016, klaim berikutnya itu yang boleh 2021 gitu. Jadi dalam 5 tahun itu nggak boleh klaim lagi. Nah, itu aturan BPJS. Beda lagi kalau BPJS ketenaga kerjaan. Nah, ini kalau kecelakaan kerja itu kalau nggak salah itu platformnya beda. Kalau nggak salah dapatlah 1 kaki palsu utuh. Nah, kalau di rumah sakit yang waktu saya ganti itu yang melayani bukan OP, tapi fisioterapis. Saya ke bagian fisioterapis diarahkannya, dan itu cuma ngambil kaki palsu, dia pasangin, ya sekedarnya lah. Akhirnya saya ke OP juga untuk setel ulang ya, kalibrasi ulang. Itu pengalaman saya terkait BPJS. Ya, makasih Om. Oke, jadi ini benar-benar sangat-sangat menarik sekali nih ya. Cuman memang sebenarnya Zoominar ini benar-benar kita bikin pertama kali untuk mencari tahu minat teman-teman terhadap OP dan istilahnya pembuatan kaki palsu. Tapi ternyata sangat-sangat banyak peminatnya dan pertanyaannya juga banyak banget. Cuman memang ini kita harus closing. Jadi sebenarnya kita mengerucutnya kayak gini. Kita sudah tahu bahwa ternyata banyak sekali yang harus diperhatikan ketika kita mau membuat alat bantu. Dan itu tidak bisa sembarangan dikerjakan oleh siapa saja. Bahkan orang yang istilahnya sudah sekolah pun, tapi ketika tidak mempunyai izin praktek itu bisa dikatakan ilegal kayak gitu kan. Ya. Nah, jadi wawasan inilah yang perlu kita tanamkan di kita masing-masing dulu, bahwa segala sesuatu itu memang harusnya dilakukan oleh ahlinya, kan begitu ya Mas ya? Gitu. Jadi kita mempunyai wawasan baru bahwa ketika kita mau membuat sesuatu yang memang benar-benar ya kita pakai sendiri, untuk apalagi ini istilahnya kaki palsu untuk benar-benar kita untuk aktivitas sehari-hari ya. Kalau dibuatkan oleh sembarang orang dan dibuatkan dengan istilahnya asal-asalan, itu nanti akan bagaimana, kita kan mesti berarti kita tahu sendiri. Jadi intinya adalah kita nanti sudah mengkerucut ini, bahwa wawasan kita adalah kita tahu bahwa ketika kita mau membuat kaki palsu, kita harus ke tempat ahlinya, kan begitu ya Mas ya. Begitu ya teman-temannya. Jadi next Zoominar kita mulai membahas tentang bagaimana kaki palsu yang baik, atau bagaimana kaki palsu yang cocok untuk saya, atau kayak gimana kayak gitu ya. Itu next Zoominar akan kita lakukan seperti itu. Dari teman-teman yang punya minat untuk bergabung, tadi Mas Askar sudah memberikan nomor WhatsApp-nya, nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Askar. Kemudian teman-teman yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih sekali sudah meramaikan Zoominar ini. Buat Mas Joko, terima kasih sekali sudah menjadi narasumber pembicara pada kesempatan malam hari ini. Jangan
jangan kapok untuk kita undang lagi di Siap, kesempatan bersedia. yang lain lagi. Kayak gitu. Saya closing statement ya. Jadi kenapa kita harus ke ahlinya? Nah, ini sudah mulai mengkerucut ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang di sini, saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap yang tidak berkenan buat teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekali dan tunggu informasi selanjutnya di Instagram atau lewat sosmed-sosmed. Kita akan bikin seminar-seminar atau kita bikin event seperti ini lagi. Gitu teman-teman. Mungkin kalau closing statement kita bisa foto bareng atau gimana? Mas Askar biasanya gimana tuh? Enggak sih, langsung dari moderator aja kalau sekarang. Udah saya screenshot tadi. Iya, biasanya di screenshot gitu kan. Oh, teman-teman ya udah kalau dandan kok nggak di foto. makanya. Barangkali diulang. Jempolnya dulu lah. Ya, oke. Oke, jempol ya. Oke, saya foto Jempol ya. ya. Oke. 1, Mau di screenshot 2, ya. 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua yang tertarik. Ngopi. Yang belum join di grup WA Ambotik Interaction bisa kontak saya langsung. Nomornya udah saya ada di note chat ya. Silakan. Yap.